Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Rabu 10 Januari 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, atas segala nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, atas segala rezeki yang kami nikmati setiap saat. Kami tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena sepanjang malam tadi Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami, melindungi kami, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Nah, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau senantiasa selalu menyertai kami, memberikan kedamaian sukacita dalam kehidupan kami, agar kami juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain,
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini menceritakan kisah kesembuhan ibu mertua Petrus. Di sini Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani, namun Dia datang untuk memberikan kesembuhan rohani, yaitu pembebasan manusia dari belenggu dosa. Setelah semua yang dilakukan di sana, Yesus segera mengajak pergi murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus mengunjungi keluarga muridnya dan menyembuhkan mertua Simon yang sakit demam, dan juga mengusir roh-roh jahat serta banyak orang sakit lain yang Yesus sembuhkan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan bahwa mujizat kesembuhan jasmani ini dilakukannya sebagai suatu tindakan untuk menyatakan bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan yang menjadi pemenuhan nubuat para nabi, dan juga untuk mendukung pengajaran yang akan diberikan, seperti yang terjadi pada penggandaan roti dan ikan untuk menjelaskan tentang Ekaristi. Yesus datang ke dunia, semua pelosok dimanapun kita berada, menjadi permenungan bagi kita adalah apakah kita menyadari kehadiran kasih dan karunia Yesus di dalam setiap langkah hidup kita? Ataukah kita kerap lupa dengan kehadirannya yang menyertai dan membimbing langkah hidup kita? Semestinya kita semakin dewasa untuk semakin mengenal kasih Allah dalam diri Yesus Kristus dan berani menjadi saksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita juga kita sering sekali mengalami penderitaan karena sakit. Di situ kadang kita terasa hampa. Namun kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di situ kita
berdoa, bergumul kepadanya, agar apa yang kita alami, penderitaan apa yang kita alami, kita rasakan. Di situ kita berdoa kepadanya, agar Tuhan juga senantiasa mau menjamah kita, mau menyembuhkan kita, dan kiranya Tuhan senantiasa selalu hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Semoga kita juga senantiasa menyadari bahwa kita pun mampu untuk melayani sesama dan juga mampu untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang terlupa tersingkirkan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.